Arema FC ketika tanpa bola gunakan shape 4-1-4-1. Dewa United melakukan build up. Perhatikan posisi Egy Maulana Fikri. Ia masuk di koridor half space. Tujuannya jelas untuk menciptakan yang namanya superioritas ataupun unggul orang di sektor tengah yang menjaga sisi kelebaran dari Dewa United, yaitu fullback kanan mereka. Nah, ada satu kendala yang menjadi problematika dari Dewa ataupun Arema, yaitu kesulitan untuk bisa bermain dari bola-bola datar akibat rumput yang tidak prima. Ya, Arema FC harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Jika kita bicara Arema FC, ya permainan mereka pragmatis, tak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Piala Presiden. Dari data statistik, Arema FC hanya menguasai bola 35% berbanding Dewa United 65%. Nah, tadi sudah kita bahas di awal opening video ini, kalau misalnya rumput stadion bagi aku tidak prima. Kenapa? Jika kita perhatikan pelan-pelan ya teman-teman, fokus ke bola pada saat Arema mengalirkan bola-bola pendek, pun termasuk Dewa United mengalirkan bola-bola pendek, mantul-mantul itu sirkulasi aliran bola. Efeknya apa? Kontrol yang dilakukan oleh pemain Arema, kontrol yang dilakukan oleh pemain Dewa United tidak oke. Akhirnya mempengaruhilah lewat permainan kombinasi 1-2 sentuhan. Jika kita berkaca di Piala Presiden, apa yang dilakoni oleh Arema, mereka mendapatkan stadion yang rumputnya oke. Nah, efeknya permainan 1-2 sentuhan, kemudian bermain di ruang sempit, lalu permainan counter attack itu berjalan secara prima. Pendekatan yang dilakukan oleh Arema tak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Piala Presiden. Ya, di pertandingan ini ada salah satu improvement yang dilakukan terhadap pemain Arema fullback sebelah kiri, yaitu John Ahmad Al-Fariji. John Ahmad Al-Fariji sering masuk dia ke koridor half space. Nanti akan kita gunakan grafis taktikal pada build up yang dilakukan oleh Arema. Tujuannya jelas teman-teman, memanfaatkan half space tersebut yang muncul ruang. Tapi pembacaan bisa dilakukan oleh pemain fullback kanan Dewa United yang mencoba menutup Al-Fariji. Fullback kanan Dewa United ini pun di cover oleh sayap kanan dari Dewa United. Jadi secara organisasi defense, Dewa United bermain sangat apik teman-teman, pun termasuk Arema FC. Meskipun bisa kita katakan ada beberapa kali bolong pertahanan Arema FC. Nah, sayangnya Dewa United dari 13 tendangan yang mereka lakukan, 3 on target, tidak klinis. Contoh yang nyata, Taisei Marukawa sudah bebas, sudah mendapatkan chance teman-teman untuk bisa memanfaatkan, harusnya lebih oke, tetapi hal tersebut tidak tereksekusi dengan baik. Ya, dengan beberapa kesempatan didapat oleh pemain Dewa pun hal serupa terjadi teman-teman. Nah, untuk Arema FC pun hal sama dengan apa yang didapat oleh Dewa United. Apa itu? Ketika mereka mendapatkan peluang tidak klinis. Salah satu case yang sudah sering kita bahas, Loko Lingoy. Loko Lingoy di Piala Presiden ada beberapa kali kesempatan yang ia dapatkan tidak klinis, meskipun ia menciptakan beberapa gol dan menjadi pemain terbaik ya teman-teman, tetapi dari sisi eksekusi, finishing di daerah final third harus ditingkatkan. Nah, tadi di pertandingan ini Loko Lingoy, kalau kita bicara seorang striker predator, itu harusnya bisa ya, menciptakan hal yang lebih oke lagi ketimbang apa yang didapat oleh Loko Lingoy. Ya, semoga ya teman-teman, ya pelajaran didapat oleh Loko Lingoy dari pertandingan-pertandingan sudah dilakoni. Tapi ini bukan hal baru sih bagi Loko Lingoy. Di musim lalu juga masalah finishing bagi Arema FC. Nah, PR selanjutnya bagi Arema FC teman-teman, ketika Loko Lingoy tidak oke, tidak perform, coba di beberapa improvement dilakukan. Misal pergantian dilakukan oleh Joel Carnelli dengan memasukkan Dedik Rafli, tidak mumpuni juga atau tidak nembak deh ya dari penekanannya, attackingan teman-teman. Pun rotasi dilakukan oleh Joel Corneri, misalnya Dalberto masuk sebagai pemain depan, Loko Lingoy lebih hybrid, lebih melebar, itu pun tidak berjalan secara oke. Nah, jadi ya kita lihatlah bagaimana perkembangan Arema FC di episode ataupun pertandingan selanjutnya. Ya, semoga lah ya rumput ini pun perlu
terus diperhatikan oleh manajemen Arema FC jika ingin menampilkan permainan yang oke. Sangat-sangat berpengaruh aku melihat bagaimana William Moreira yang biasanya sensasional di pertandingan ini sedikit aku pikir tidak nyaman teman-teman ketika ia mencoba mengontrol bola lebih lama, melakukan skill individualnya ya tadi mantul-mantul bola ketika mencoba melakukan controlling ataupun passing-passing. Nah, Dewa United tadi sudah kita sebut. Sebenarnya menarik ya Dewa United ini teman-teman, bagaimana permutasian pemain ketika mereka melakukan build up serangan. Nah, tadi sudah kita katakan kalau misalnya Egy Maulana Fikri masuk di koridor half space pun beberapa kali Taisi Marukawa teman-teman. Di situ Arema FC sebenarnya fullback kirinya, fullback kanannya sudah melihat ya, sudah mewanti-wanti. Perhatikan overload dilakukan oleh Dewa United. Overload itu lewat Egy bermain di half space, tujuannya mengikat Alfariji, menarik perhatian Alfariji, fullback kanan di sisi kelebaran diekspos oleh fullback kanan Dewa. Akhirnya muncul dua pemain Dewa melawan satu fullback kiri dari Arema FC. Nah, untungnya breaking dilakukan oleh sektor tengah dari Arema FC, langsung diantisipasi, langsung ditutup, langsung dipres teman-teman. Ya, ada juga tentunya andil sekali lagi ketika Dewa melakukan passing ke Mesidoro ataupun Hugo Jaja mencoba memberikan bola ke depan teman-teman, mantul-mantul bolanya. Mesidoro pun yang mempunyai skill individual sangat amat sulit untuk bisa mengontrol bola, akhirnya patah teman-teman. Oke, kita lihat dulu menggunakan grafis taktikal. Di atas kertas Arema FC gunakan pola 1-4-2-3-1. Di belakang ada Frigeri, 4 back Alfariji, Choi, Thales, dan Ahmad Maulana Sarip. Ahmad Maulana Sarip berhasil mengurung Taisi Marukawa untuk bisa untuk tidak bisa banyak berkembang. Kemudian double pivot ada Arkan Fikri, Jayus Haryono. Kemudian di belakang Lokolingoy ada William, di sayap kanan ada Salim, sayap kiri ada Dalberto. Sedangkan Dewa United gunakan pola 1-4-3-3 atau 1-4-3-3 ini pun bisa berubah menjadi 1-4-2-3-1. Di pertandingan ini Arema lebih banyak bertahan sehingga struktur shape-nya itu jelas seperti ini. Dalberto akan turun, Salim akan turun, Jayus akan turun seperti ini, William akan masuk ke posisinya Jayus. 4-1-4-1 Arema, atau sesekali ketika William naik berdampingan dengan Lokolingoy, Jayus akan mengisi ruang dari William. Nah, tetapi secara struktural sangat sering kita melihat 4-1-4-1 coba diupayakan oleh Dewa United teman-teman. Tujuannya jelas di sini pada fase build up yang dilakukan oleh Dewa United, pemain tengah seperti Kambuaya, Hugo Jaja coba dilakukan man marking. Nah, di sini Arkan Fikri melawan Hugo, William melawan Kambuaya. Nah, Febrian akan naik, kemudian Reva akan spread out, Risto dan Angelo. Oke. Nah, disinilah peran yang kita sampaikan tadi. Kalau misalnya Egy Maulana akan masuk di koridor half space pun Taisi Marukawa. Nah, hal itulah coba diekspos oleh pemain dari Dewa United teman-teman. Di sisi kelebaran dari Dewa akan dimanfaatkan oleh Febrian fullback kanan, ataupun di sektor sini Reva. Sesekali juga TC akhirnya menjaga sisi kelebaran teman-teman. Nah, tetapi how to-nya, bagaimana cara Dewa memanfaatkan hal tersebut tidak oke. Kemudian individu seperti Egy Maulana Fikri pun tidak mencolok. Meskipun akhirnya mereka Dewa menciptakan overload di sektor sayap kanan seperti Febrian, Egy melawan Alfariji, masuk ke sini itu sulit. Nah, akibat apa? Akibat sektor tengah yang dimiliki oleh Arema FC berhasil nih mematahkan tadi, menyulitkan. Hugo dijaga Arkan, William dijaga Kambuaya, pun Mesidoro yang coba diberikan bola dari posisi Angelo langsung diganggu oleh Jayus. Dan ya tadi juga lagi dan lagi rumput yang menjadi problematika. Nah, ketika serangan ini terus direpetisi oleh Dewa United, disitulah Arema FC melakukan turnover, melakukan serangan balik. Ada lewat Lokolingoy, ada Salim Tuharia juga mendapatkan kesempatan, tapi di lini depan Arema FC untuk laga ini tidak begitu klinis. Ada kesempatan bagi Arema FC untuk memenangkan pertandingan lewat peluang-peluang yang sangat emas teman-teman, pun ada termasuk Dewa United mendapatkan kesempatan untuk memenangkan pertandingan. Jadi dengan kata lain, pertandingan ini sangat amat fair untuk hasil akhirnya itu kacamata. Ada
ada effort yang sangat amat luar biasa dari taktikal yang dilakukan oleh Joel Corneli pun termasuk dari Dewa United. Dewa United pun teman-teman ketika mereka tanpa bola gunakan shape 4-1-4-1. Kita tarik lagi mundur, Reva, Febrian. Nah, sebagai holding ada Hugo, kemudian Mesidoro, Taisei Marukawa, Egy Maulana Fikri, kemudian di depan ada Septian. Nah, 4-1-4-1 ini pun kadang berubah menjadi 4-4-2 teman-teman. Nah, di sini coba upaya dilakukan oleh Dewa United mengganggu ataupun menutup posisi William lewat Hugo head to head. Kemudian Jayus dan Arkan diganggu oleh Mesidoro, Alfarizi spirit out, Ahmad spirit out, Thales Choi. Nah, tadi sudah kita katakan Delberto akan menjaga sisi kelebaran. Nah, di sini kan ada muncul yang namanya koridor half space. Alfarizi lah yang mencoba mengekspos. Masuk dia sebagai inverted. Tetapi pembacaan yang baik dilakukan oleh fullback kanan dari Dewa yang naik menutup, menekan teman-teman pun di sektor Dalberto ini Egy ataupun Fevi Eka teman-teman menutup jalur passing ke posisi Dalberto, sehingga ketika pemain Arema mencoba memberikan bola ke Dalberto tertutup jalur passingnya. Harus Arema FC melakukan sirkulasi bola lagi side to side ke kanan ataupun sebaliknya dari kanan ke kiri, tapi akurasi passing yang dimiliki oleh Arema yang tidak begitu proper akhirnya mengganggu konstelasi permainan. Bukan hanya Arema, kena juga yang namanya Dewa United. Oke, kita lihat perkembangan di pertandingan selanjutnya bagi Arema dan bagi Dewa United. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.